Nggak main-main kan biayanya. Ya gede emang. Tapi kalau kita serius dan fokus, hasilnya juga insya Allah cukup gede. Halo semua teman-teman, selamat datang di channel saya Silky Cats bersama saya Halim. Di video kali ini saya pengen ngejawab salah satu pertanyaan dari follower saya di Instagram. Jadi dia itu nanya, berapa sih biaya jadi catering? Oke, semoga video ini tuh memberikan gambaran buat teman-teman berapa sih biaya ideal untuk jadi catering di tahun 2023. Kali ini ya, karena saya take shootnya itu di 2023, semoga video ini ngebantu buat teman-teman yang belum ada gambaran. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, ada baiknya teman-teman klik like video ini, subscribe channel saya dulu supaya teman-teman nggak ketinggalan berita atau ketinggalan info yang menarik seputaran dunia kucing. Oke, sorry suara saya agak serak karena memang saya lagi flu. Oke, saya udah bikin rinciannya, berapa sih biayanya. Nah, sebelum merincikan berapa biayanya, ada baiknya teman-teman ketahui dulu syarat awal untuk jadi catering. Saya pengen garis bawahi di sini, saya pengen ngebahas untuk jadi catering di klub ICA ya teman-teman. Bukan klub lain, di klub ICA. Klub ICA itu salah satu klub yang mengurusi sertifikasi kucing ras di Indonesia. Jadi ada 3 klub di Indonesia yang cukup besar. Yang pertama ICA, yang kedua CFA, yang ketiga WCF. Sebenarnya ada TIKA. Tapi TIKA itu kayaknya udah tutup dan karena banyak kasus antara pendirinya gitu loh. Oke, bukan pendirinya, iya ownernya sih, owner TIKA-nya, TIKA Indonesia-nya itu bermasalah. Oke, untuk menjadi seorang catering di Indonesia itu di ICA terutama ya. Untuk jadi catering di ICA terutama teman-teman harus ikut yang namanya Diklat Catering. Nah, biaya untuk Diklat Catering itu sekitar 1.200.000. Hei, Sarah. Biaya untuk ikut Diklat Catering di ICA. Allahu Akbar. Ya begini. Oke, kita bahas langsung ya. Untuk menjadi catering itu ada syarat-syaratnya, terutama catering ICA. Saya memang sengaja spesifik ngebahas register catering itu di ICA karena ada 3 klub yang besar di Indonesia. Yang pertama ICA, yang kedua CFA, yang ketiga WCF. Bisa aja TIKA, tapi TIKA itu udah nggak ada kepengurusannya di Indonesia, alias udah close. Jadi teman-teman kalau mau ngajuin catering di klub TIKA, teman-teman bisa urus sendiri. Oke, untuk jadi catering di ICA itu teman-teman harus ikut yang namanya Diklat Catering. Jadi Diklat Catering di ICA itu ada biayanya. Biayanya sekitar 1.200.000. Apa sih Diklat? Diklat itu kalau di ICA ya, itu memberikan gambaran gimana sih menjadi seorang catering yang bagus, memberikan info gimana sih menentukan pola warna, gimana sih memilih indukan yang bagus, gimana sih manajemen catering yang bagus, itu di ICA ada diklatnya. Jadi kalau teman-teman udah ikut diklat dan teman-teman udah lulus, itu teman-teman bisa mengajukan catering sebelum survei ya, mengajukan catering. Jadi itu biayanya untuk masuk diklat tuh 1.200.000. Info terbaru yang saya dapatkan tuh biayanya 1.200.000. Dapat member juga selama 1 tahun. Nah, setelah ikut diklat baru kita tentukan, kita kumpulin semua syarat-syaratnya nih. Syarat-syaratnya kalau ICA atau teman-teman member ICA di Jawa itu teman-teman harus punya 1 bejantan 2 betina. Jadi syaratnya 1 jantan 2 betina itu kalau di Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa itu 1 jantan 1 betina. Oke, kita bahas spesifik yang di Jawa aja dulu ya, karena saya di Jawa dan mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu juga berasal dari Jawa. Yang luar Jawa ya teman-teman kalkulasi aja nanti dari hitung-hitungan yang saya kasih rincian di akhir video ya. Nah, kalau syaratnya itu 3 ekor, 1 jantan dan 2 betina, itu saya estimasikan teman-teman butuh duit sekitar 60 juta untuk ngambil indukan. Kenapa saya anggap kucingnya harga 20 juta? Kan ada yang harga di bawah 15 juta. Ada banyak, cuman saya kurang rekomendasi kalau kucingnya itu di bawah 20 juta. Kenapa? Biasanya kucingnya itu dengan kualitas yang kurang bagus. Biasanya kucingnya itu breed quality. Kan ini konteksnya teman-teman pengen jadi catering yang berkelanjutan dan punya anakan yang bagus-bagus ke depannya.
saya sarankan ambil kucing yang kualitasnya potensial show lah minimal. Nah biasanya kucing potensial show itu di 20 jutaan dan ke atas sampai 100 jutaan pun ada. Potensial show atau show quality itu 20 juta ke atas. Ada yang jual di bawah 20 tapi sorry, saya sarankan jangan. Ambil yang kurang lebih 20 jutaan aja lah. Sedang, gak terlalu mahal dan gak terlalu murah. 20 juta untuk 3 ekor. Nah, kurang lebih untuk indukannya aja kita butuh sekitar 60 juta. Nah, setelah ngebahas biaya untuk kucingnya sendiri, kita ada baiknya ngebahas tentang peralatan. Jadi peralatan-peralatan apa aja sih yang kita butuhkan? Oke, biaya untuk peralatan yang wajib karena kita konteksnya ngebahas tentang beternak kucing ras Persia yang bulu panjang notabene, kita butuh AC. AC ini saya estimasikan harga AC-nya itu 3,5 juta. Ada AC yang di bawah itu, cuman saya rasa jangan karena teman-teman carinya untuk jangka panjang ya. AC yang rada murah itu seringnya bermasalah dan sering rusak di kompresor. Itu pengalaman saya dulu di awal-awal jadi catering. AC saya sering rusak setahun sekali, 2 tahun sekali ganti. Tapi alhamdulillah sekarang setelah saya fokuskan gitu, saya pilih yang rada bagusan, insya Allah awet. Ini AC saya itu kurang lebih 5-6 tahun tuh masih jos gandos. Nah rekomendasi merek nih, misal kalau ada yang nanya, saya saranin kalau nggak Gree, yang versi murahnya Gree. Kalau pengen yang lebih bagus dari itu, pilih Daikin. Saya nggak di-endorse ya, saya kasih rekomendasi aja. Oke, AC udah, kandang nih. Kandang teman-teman butuh 4. Kenapa saya bilang 4? Karena nantinya kan bakal butuh buat lahiran dan anaknya. Atau buat gonta-ganti nih. Kandang saya estimasikan kalau kandangnya teman-teman pakai kandang yang kayak begini, yang murah. Sengaja saya tunjukkan video yoga yang kayak gini karena memang buat teman-teman tahu. Kandangnya yang kayak gini itu kurang lebih kalau di Jawa yang rada bagus 750 ribu. Kalau kucingnya 4 jadi 750 ribu kali 4 jadi sekitar 3 juta. Setelah kandang, peralatan tetap nih, kayak bak pasir, terus tempat makan, tempat minum, plus cadangannya. Jadi kalau kucingnya 3 ya saya biasanya beli tempat makannya 2, tempat makannya 6, tempat minumnya 6, bak pasirnya juga 6, buat gonta-ganti setiap hari. Jadi saya tuh tiap hari mengganti bak pasir, ganti tempat makan, ganti tempat minum. Supaya menjaga tetap bersih terus tempatnya gitu loh teman-teman. Karena ada kucing yang rada jorok kalau minum kakinya dicelup terus dijilatin kayak ini nih, ini rada jorok. Atau kalau pup itu apa ya istilah kata gitu pasirnya kemana-mana atau kotor. Saya kasih spare cadangan buat gonta-ganti tiap hari. Oke, itu dari peralatan. Kemudian peralatan lainnya lagi yang pasti sisir, peralatan grooming, sisir. Sisir itu kan ada beberapa macam, ada sisir muka, sisir pin brush, ada slicker dan lain-lain. Saya estimasi persisiran itu kurang lebih harganya 1 juta. Terus blower, jadi teman-teman kalau mandiin kucing kan nggak mungkin kalau nggak pakai blower. Blower itu di 2,5 juta. Rekomendasi merek nih kalau teman-teman nanya, saya nggak di-endorse lagi ya. Kalau nggak pilih Aeolus, pilih Best in Show. Brand lain kurang sih. Octagon boleh lah, Octagon boleh. Cuman Octagon tuh susah barangnya dan spare partnya juga lumayan susah. Oke, setelah blower, sampo, handuk, tear stain remover. Itu kurang lebih saya estimasikan ya 700 ribu lah untuk beli sampo yang sedang. Sampo kan ada macam-macam, ada degreaser, ada sampo, ada conditioner. Terus handuknya juga, tear stain remover. Dan lain-lain tuh saya estimasikan 700 ribu. Terus sapu, serok, cikra, alakpel, karbol dan lain-lain 300 ribu. Itu peralatan tetap lah ya. Jadi total secara keseluruhan peralatan tetapnya itu Sarah. Peralatan tetapnya itu 11.500.000. Itu untuk peralatan tetap. Lalu kita bahas juga kebutuhan rutin. Kebutuhan rutin untuk 3 ekor pakan nih yang paling wajib. Pakan untuk 3 ekor saya estimasikan per ekornya 250.000 karena kucing rata-rata pakainya 2 kilo lah ya untuk pakan. Kalau teman-teman full dry food itu ikut hitungan ini masih boleh lah. 250.000 per ekor untuk pakan. Kali 3 jadi 750.000. Terus pasir juga gitu. Pasir kurang lebih 300.000 selama sebulan. Jadi untuk 3 ekor pasir kurang lebih 300.000. Kalau teman-teman ini teman-teman ini nggak dikerjain sendiri untuk urusan perkucingannya, istilahnya dirawatkan ke
pembantu atau cat boy atau cat keeper, itu tambahkan biaya di sini untuk gaji cat keepernya itu sekitar 1.800.000. Jadi total untuk peralat kebutuhan rutin, untuk kebutuhan rutin itu sekitar 2.850.000. Jadi itu semua rinciannya, maksudnya saya pecah satu per satu. Nah, kemudian grand totalnya nih sekitar 74.350.000. Yakin masih mau jadi catering? 74 juta loh, hampir 75 juta. Gak main-main kan biayanya? Ya gede emang, tapi kalau kita serius dan fokus, hasilnya juga insya Allah cukup gede. Oke, ini gambaran umum ya teman-teman. Jadi ini gambaran umum dari saya untuk berapa sih biaya untuk jadi catering. Gambaran ini tuh bisa naik, bisa lebih, bisa kurang. Jadi nggak serta merta teman-teman kalau istilahnya mau jadi catering itu biayanya harus ngumpulin nyiapin duit sekian. Nggak. Jadi nggak segitu. Ini bisa jadi teman-teman bisa perhemat. Bisa jadi juga lebih mahal kalau teman-teman cari materi kucingnya juga lebih bagus dengan kualitas yang bagus, bloodline yang bagus. Itu juga harganya lumayan. Bahkan ada satu kucing bisa sampai 80 juta, 100 juta hanya untuk satu kucing. Tergantung catering dan bloodline yang dia pakai. Orientasinya juga teman-teman bedain. Itu saya kasih gambaran umum untuk jadi beternak kucing ras Persia bagi pemula. Idealnya itu butuh berapa sih? Nanti kalau teman-teman udah berkembang, udah mendapatkan hasil, teman-teman mau upgrade indukan atau beli kucing indukan yang lebih bagus, nah itu beda cerita. Bisa jadi nambah lagi, per ekornya bisa jadi 50 juta, 60 juta. Itu tergantung teman-teman. Saya kasih gambaran umum aja. Semoga video ini ngebantu buat teman-teman supaya ada gambaran berapa sih biaya yang dipakai atau yang dibutuhkan untuk jadi catering. Kok masih semacam tabu gitu loh ngebahas ini tuh di dunia percaterian. Ini saya kasih gambaran aja supaya teman-teman ada gambaran. Disclaimer, saya di sini nggak di-endorse untuk barang-barang yang tadi saya bahas itu, saya nggak di-endorse. Saya murni pengen sharing ke teman-teman, ngasih informasi, dan semoga video yang saya bikin ini ada manfaatnya. Apabila teman-teman suka, silahkan di like, di subscribe channel saya, dukung saya terus supaya saya semakin berkembang. Saya pamit undur diri dulu. Semoga bermanfaat sekali lagi video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, di subscribe, bagikan buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat dan ngebantu teman-teman kalian gitu ya. Silahkan dibagikan. Saya pamit undur diri dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim, saya pamit undur diri dulu. Bye, assalamualaikum.